touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Davina Dwi Ramadhani dengan NPM 24210015. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan standar profesional akuntan publik atau yang biasa kita singkat dengan SPAP. Sebelum kita masuk ke sejarahnya, apa sih sebenarnya SPAP itu? Jadi, SPAP ini merupakan pedoman resmi yang wajib digunakan oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas auditnya. Standar ini bersifat statis, melainkan terus mengalami perkembangan dan penyesuaian agar tetap relevan dengan kebutuhan dunia bisnis yang dinamis serta perkembangan profesi akuntan itu sendiri. Mari kita lihat bagaimana sejarah perkembangan SPAP di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama dari tahun 1972. Standar ini dimulai ketika IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang pertama. Ini menjadi fondasi awal bagi praktik pengauditan di tanah air. Lalu tahun 1986, setelah berjalan belasan tahun, norma tersebut disempurnakan agar lebih matang dan mulai diberlakukan secara efektif bagi profesi akuntan. Selanjutnya tahun 1994 terjadi lompatan besar dengan lahirnya istilah SPAP. Di tahun ini ruang lingkupnya diperluas, tidak hanya mengatur masalah auditing, tetapi juga mengatur tentang atestasi serta jasa akuntansi dan review. Lalu pada tahun 1999 memasuki akhir abad ke-20, dilakukan perubahan besar-besaran pada standar ini, yang kemudian melahirkan apa yang kita kenal sebagai SPAP 2001. Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang? Saat ini standar profesi tersebut tidak lagi dipegang langsung oleh IAI, melainkan terus diperbarui secara berkala oleh IAPI, atau Institut Atas Akuntan Publik Indonesia. Tujuannya sangat jelas, yaitu agar standar akuntansi publik selalu selaras dan konvergen dengan standar internasional. Dengan standar yang terus diperbarui, diharapkan kualitas audit di Indonesia tetap terjaga dan memiliki kredibilitas yang diakui secara global. Sekian penjelasan singkat dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dian Nurmala Syarani dan NPM 24210014. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan 10 standar auditing menurut PSA nomor 01 SA seksi 150. Standar auditing adalah pedoman yang menjadi ukuran kualitas kerja auditor saat melakukan audit dan menyusun laporan keuangan. Standar ini berbeda dengan prosedur audit. Prosedur audit menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan auditor, sedangkan standar audit menjelaskan bagaimana kualitas pekerjaan tersebut harus dilakukan. Menurut PSA nomor 01, terdapat 10 standar audit yang dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada standar umum. Auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan yang memadai sehingga mampu melakukan audit dengan baik. Auditor harus bersikap independen, artinya tidak memihak dan tetap objektif selama proses audit. Auditor harus bekerja dengan cermat, teliti, dan profesional dalam pelaksanaan audit maupun penyusunan laporan. Yang kedua, ada standar pekerjaan lapangan. Audit harus direncanakan dengan baik, dan jika dibantu asisten, pekerjaan harus diawasi dengan semestinya. Auditor harus memahami sistem pengendalian internal perusahaan agar dapat menentukan cara, waktu, dan luas pemeriksaan yang tepat. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan dipercayai melalui inspeksi, observasi, wawancara, maupun konfirmasi sebagai dasar dalam memberikan opini. Yang ketiga ada standar pelaporan. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Laporan auditor harus mengungkapkan jika terdapat ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dibandingkan periode sebelumnya. Laporan keuangan harus memiliki pengungkapan informasi yang memadai, kecuali dijelaskan sebaliknya dalam laporan auditor. Laporan auditor harus berisi opini atas laporan keuangan secara keseluruhan, atau menjelaskan alasan jika auditor tidak dapat memberikan opini. Hubungan standar auditing dengan standar pengendalian mutu (PSA) nomor 01 SA seksi 161. Auditor independen wajib mematuhi standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam setiap penugasan audit. Kantor Akuntan Publik (KAP) juga wajib menerapkan sistem pengendalian mutu, yaitu kebijakan dan prosedur yang memastikan setiap audit telah dilakukan sesuai standar. Bentuk pengendalian mutu disesuaikan dengan ukuran, organisasi, dan karakteristik KAP. Standar auditing dan standar pengendalian mutu saling berkaitan. Standar auditing mengatur pelaksanaan audit pada setiap penugasan, sedangkan standar pengendalian mutu mengatur kualitas praktik audit di KAP secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem pengendalian mutu yang baik akan mendukung kualitas setiap audit yang dilakukan. Selanjutnya ada penjelasan masing-masing standar auditing. Pengertian standar umum. Standar umum adalah standar yang berkaitan dengan kualitas pribadi auditor, seperti kompetensi, keahlian, pengalaman, dan sikap profesional. Standar ini menjadi dasar dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Standar umum pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan pelatihan khusus di bidang auditing. Kemampuan di bidang bisnis atau keuangan saja tidak cukup jika tidak memahami auditing. Kompetisi auditor diperoleh melalui pendidikan formal akuntansi dan pendidikan profesi akuntan (PPA), sertifikasi profesional seperti CPA, sertifikat public accountant, pendidikan profesi berkelanjutan, seminar pelatihan ataupun workshop agar selalu mengikuti perkembangan standar dan peraturan, pengalaman kerja di bawah bimbingan. Standar umum kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Auditor harus bersikap independen, objektif, jujur, dan tidak memihak kepada siapapun. Independensi penting karena auditor bekerja untuk kepentingan publik, bukan hanya kepentingan perusahaan. Kepercayaan masyarakat terhadap hasil audit bergantung pada sikap independen auditor. Auditor tidak boleh memiliki hubungan atau kepentingan pribadi maupun keuangan dengan klien yang dapat mempengaruhi objektivitas. Auditor juga harus menghindari kondisi yang dapat menimbulkan anggapan bahwa dirinya tidak independen. Sikap independensi diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan juga ketentuan profesi akuntan publik dan juga ketentuan regulator seperti Bapepam LK. Jenis independensi auditor terdapat 3, yaitu independence in appearance. Auditor terlihat independen dari sudut pandang pihak lain, tidak memiliki hubungan yang menimbulkan keraguan. Independent in fact, auditor benar-benar bersikap jujur, objektif, dan tidak dipengaruhi pihak manapun. Independent in competent, auditor memiliki kemampuan profesional sehingga dapat memberikan pendapat secara objektif dan dapat dipercaya. Standar umum menekankan bahwa auditor harus memiliki kompetensi, pengalaman, dan sikap independen. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, sertifikat, pelatihan, dan pengalaman kerja. Sedangkan independen harus selalu dijaga agar hasil audit dipercaya oleh masyarakat dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Sekian penjelasan dari saya.
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lisa Sartama dengan NPM 242100021. Saya akan menjelaskan materi standar profesional akuntansi publik. Pendidikan dan pengalaman auditor harus memiliki pendidikan formal di bidang akuntansi. Untuk menjadi akuntan profesional, lulusan harus mengikuti pendidikan profesi akuntan PPA. Auditor wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan PPL agar pengetahuan selalu berkembang. Pengalaman profesional diperoleh melalui praktik kerja di bawah bimbingan auditor senior. Jadi kompetensi auditor dibangun dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Yang kedua yaitu standar umum independensi auditor. Pengertian yaitu auditor harus bersikap independen, objektif, dan tidak memihak selama melaksanakan audit. Pentingnya independensi yaitu menjaga kepercayaan masyarakat, menghasilkan laporan audit yang objektif, menghindari konflik kepentingan. Bentuk independensi yaitu independence in appearance. Auditor harus terlihat independen di mata publik. Auditor eksternal lebih mudah dianggap independen karena berasal dari luar perusahaan. Independent impact, auditor benar-benar bersikap independen saat menjalankan tugas, menjaga integritas dan mematuhi kode etik profesi. Independence in mind, auditor memiliki pola pikir objektif, tidak memanfaatkan hasil audit untuk kepentingan pribadi. Cara menjaga independensi yaitu mematuhi kode etik profesi, menolak tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Penunjukan auditor dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris, atau Komite Audit. Kesimpulannya yaitu independensi adalah syarat utama agar hasil audit dipercaya. Yang ketiga yaitu standar umum kemahiran profesional. Jadi pengertiannya itu auditor harus melaksanakan audit dengan cermat, teliti, dan profesional. Hal yang harus dimiliki oleh auditor yaitu pengetahuan dan keterampilan yang memadai, ketelitian dan kehati-hatian, mampu mengawasi tim audit, memahami standar akuntansi dan auditing. Skeptisme profesional, auditor harus selalu berpikir kritis, tidak langsung mempercaya informasi dari manajemen, mengumpulkan bukti audit yang cukup dan objektif. Tujuannya yaitu memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material akibat kesalahan maupun kecurangan. Kesimpulannya yaitu auditor harus bekerja secara profesional, teliti, dan menggunakan skeptisme profesional agar hasil audit berkualitas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Dita Sofitri dengan NPM 242100019. Melanjutkan materi yang telah dibahas oleh rekan-rekan saya sebelumnya, di sini saya akan memaparkan materi tentang kode etik profesi akuntan publik. Jadi, kode etik profesi akuntan publik adalah manusia yang memberikan jasa dan pengetahuannya serta keahliannya pada pihak lain yang seharusnya memiliki rasa tanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh jasanya. Kode etik profesi akuntan publik adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Tujuan dari kode etik profesi akuntan publik adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, menjaga martabat profesi akuntan publik, dan memberikan pedoman bagi perilaku profesi. Setelah itu, prinsip etika profesi yang merupakan landasan perilaku etika profesional terdiri atas 8 prinsip, yaitu ada prinsip tanggung jawab profesi, kepentingan umum atau kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dari kehati-hatian, profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dirpan Ramadan, NPM 242100016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar audit berbasis ISA, International Standard on Auditing.
ISA (International Standard on Auditing) adalah standar audit internasional yang diadopsi Indonesia melalui IAPI untuk meningkatkan kualitas audit dan menyelaraskan praktik audit dengan standar global. Dan karakter ISA yang pertama itu berbasis resiko, dan kedua menekankan skeptisisme profesional auditor, dan yang ketiga terakhir memperkuat dokumentasi audit. Dan ISA ini memiliki manfaat. Yang pertama ada audit lebih transparan dan terpercaya, dan hasil audit lebih mudah dibandingkan secara internasional, meningkatkan kredibilitas profesi akuntan publik Indonesia. Sekian dan terima Teman-teman, kasih. perkenalkan nama saya Belinda Sari dengan NPM 24210012. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit plan. Apa sih audit plan itu? Jadi, audit plan adalah proses perencanaan audit laporan keuangan yang bertujuan untuk menyusun strategi audit secara menyeluruh dan mengembangkan rencana audit agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif. Perencanaan audit merupakan tahap awal yang sangat penting karena menjadi pedoman auditor selama proses pemeriksaan. Audit plan ini bertujuan agar proses audit berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya perencanaan yang baik, auditor dapat menemukan strategi pemeriksaan sesuai kondisi perusahaan. Manfaat audit plan itu yang pertama ada memusatkan perhatian pada area beresiko tinggi, yang kedua mengidentifikasi masalah sejak awal, yang ketiga mempermudah pembagian tugas auditor, yang keempat membantu penyelesaian audit tepat waktu, dan yang kelima meningkatkan kualitas hasil audit. Dalam menyusun audit plan, auditor harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu kondisi bisnis dan industri perusahaan, kebijakan serta prosedur akuntansi yang digunakan, sistem informasi akuntansi, tingkat risiko pengendalian, materialisis audit, dan juga kemungkinan adanya salah saji material, jenis laporan audit yang akan diterbitkan. Nah, pertimbangan tersebut membantu auditor menentukan prosedur audit yang sesuai. Nah, beberapa prosedur yang dilakukan auditor pada tahap perencanaan meliputi yang pertama, mereview laporan keuangan dan audit sebelumnya. Yang kedua, berdiskusi dengan manajemen dan staf audit. Yang ketiga, menentukan jenis, luas, dan waktu pemeriksaan. Yang kelima, menyusun time schedule. Dan yang keenam, menentukan jumlah dan pembagian tugas staf audit. Selanjutnya yaitu audit planning memorandum. Audit planning memorandum merupakan dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan audit. Dokumen ini umumnya memuat yang pertama ada informasi perusahaan, kedua tujuan audit, yang ketiga penilaian resiko, yang keempat materialitas, yang kelima pendidikan audit, yang keenam jadwal pemeriksaan, dan yang ketujuh audit budget. Secara umum isi audit plan terdiri dari yang pertama hal-hal yang mengenai klien, yang kedua hal-hal yang memengaruhi klien, dan yang ketiga rencana kerja auditor. Jadi audit plan ini merupakan tahap awal dalam proses audit yang berfungsi sebagai dasar penyusunan strategi pemeriksaan. Perencanaan yang baik membantu auditor memahami kondisi klien, mengidentifikasi resiko, menentukan prosedur audit, serta mengatur jadwal dan sumber daya sehingga audit dapat dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan laporan yang berkualitas. Itu saja yang bisa saya Warahmatullahi sampaikan. wabarakatuh. Saya akhiri. Perkenalkan, nama saya Gisela Putri Alicia, NPM 24210023. Saya di sini akan melanjutkan materi audit program. Setelah audit plan disusun, tetapi sebelum pemeriksaan, lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Audit program harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai audit program yang baik. Harus mencantumkan 1. Tujuan pemeriksaan, 2. Prosedur audit yang akan dijalankan, 3. Kesimpulan pemeriksaan sebagai KAP menggunakan audit program yang sudah distandarisasi dan digunakan setiap kliennya. Sebagian lagi menggunakan audit program yang disusun sesuai kondisi dan situasi di perusahaan
atau substantif Wabarakatuh. test. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Handayani dengan NPM 24210022. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang audit prosedur dan audit teknik. Audit prosedur atau prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakukan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Tujuannya untuk memperoleh bukti audit yang memadai, mendukung opini auditor, mendeteksi kesalahan atau penyimpangan, dan menilai kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya ada audit teknik atau teknik audit. Audit teknik adalah metode, cara, atau pendekatan yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit. Adapun cara-cara untuk memperoleh bukti audit. Yang pertama ada konfirmasi atau confirmation. Konfirmasi adalah memperoleh bukti langsung dari pihak ketiga yang independen di luar perusahaan klien. Cara kerjanya, auditor mengirim surat, email, atau telepon ke pihak ketiga untuk meminta jawaban tertulis atas informasi tertentu. Yang kedua ada observasi. Observasi adalah mengamati langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Cara kerjanya, auditor datang langsung ke lokasi dan melihat tanpa ikut campur. Auditor hanya jadi penonton. Yang ketiga ada inspeksi. Inspeksi adalah meneliti catatan, dokumen, atau aset fisik secara rinci. Cara kerjanya, auditor melihat, membaca, dan memeriksa dokumen, sumber, atau fisik barangnya. Dan yang keempat ada inquiry atau tanya jawab. Inquiry adalah memperoleh informasi melalui tanya jawab kepada orang dalam perusahaan klien. Cara kerjanya, auditor melakukan wawancara formal atau tidak formal dengan manajemen, staf keuangan, atau karyawan. Mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Febrilia dengan NPM 24210013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang resiko audit dan materialisasi. Nah, teman-teman, apa sih resiko audit itu? Resiko audit adalah kemungkinan auditor memberikan opini yang tidak tepat karena laporan keuangan masih mengandung kesalahan atau salah saji yang signifikan. Oleh karena itu, auditor harus melakukan pemeriksaan secara cermat untuk mengurangi resiko tersebut dan memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Nah, selanjutnya, apa sih materialisasi itu? Materialisasi adalah tingkat kesalahan atau salah saji dalam laporan keuangan yang cukup penting sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, atau manajemen. Semakin besar dampak suatu kesalahan terhadap pengambilan keputusan, maka semakin tinggi tingkat materialisasinya. Kedua konsep ini saling berkaitan. Jika resiko audit tinggi, auditor akan melakukan prosedur audit yang lebih mendalam. Sebaliknya, jika tingkat materialisasi rendah, auditor harus lebih teliti karena kesalahan dalam jumlah kecil pun dapat dianggap penting bagi pengguna laporan keuangan. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.